Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau menjelaskan tentang riba dan sedekah. Yang pertama, riba. Pengertian riba dalam bahasa Arab berarti tambahan. Inilah arti yang paling masyhur. Kata arba'a ar-rajulu berarti orang yang melibatkan diri ke dalam perbuatan riba. Pengertian riba secara definisi dikemukakan secara berbeda oleh sebagai ulama, meskipun satu sama lain saling berdekatan makna pemahamannya. Sebagai contoh dalam kitab, riba yaitu tambahan pada sesuatu tertentu. Sementara itu, sebagian ulama mendefinisikan kata ini sebagai berikut, yaitu riba ialah akad atau perjanjian tukar-menukar secara khusus yang tidak diketahui kadar persamaannya menurut ukuran pada saat terjadinya perjanjian tersebut, atau pada saat terjadinya perjanjian tersebut materi yang diperlukan ditunda penyerahannya, baik salah satu salurannya. Definisi yang pertama lebih sempit, sedangkan definisi yang kedua mencangkup adanya dua jenis atau bentuk riba, yaitu riba al-fadlu dan riba an-nasi'ah. Riba semacam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran disebut dengan istilah riba, dan sebuah praktek yang telah merajalela dilakukan pada masa sekarang, masa jahiliyah, dalam rangka memuaskan nafsu dan untuk memperoleh harta kekayaan lebih banyak. Sebagian orang berkata, berdagang itu adalah bagaikan riba, dan mereka melihat tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya yang pertama dibolehkan dalam Islam, sedangkan yang kedua sama sekali diharamkan. Dengan mengantar ini, kita akan meneliti lebih lanjut tentang ajaran Al-Quran yang melarang riba dan petunjuk sunnah Nabi tentang hal yang sama, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya pada yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nabi Muhammad telah menyatakan ketentuan Allah terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktek riba. Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah telah melaknatkan orang yang menerima makanan riba dan orang yang telah membayarnya, orang yang menuliskannya, dan dua orang saksi terhadap riba itu, dan bersabda, mereka semuanya dilaknat. Definisi-definisi di atas sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun lafaznya berbeda tetapi tetap menyatu maknanya. Sementara itu, arti secara bahasa dan secara istilah syar'i sangat jelas perbedaannya, yaitu dari makna syar'i jauh lebih spesifik ketimbang makna bahasa, di mana
Dari makna bahasa berarti berlebihan dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, kata riba kadang-kadang disebutkan secara syar'i, sedangkan yang dimaksud adalah segala bentuk jual beli yang diharamkan. Yang kedua, jenis-jenis riba. Riba bisa diklasifikasikan menjadi 3. Berikut penjelasan sebagai masing-masing jenis riba. Yang pertama adalah riba al-fadl. Definisi riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dapat transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh pada riba yang hakiki, yaitu riba an-nasi'ah, yang sudah menyebar pada tradisi masyarakat Arab. Termasuk dalam bagian ini adalah riba qard, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya atau membeli barang dirinya atau menambahi jumlah bayaran dari hutang pokok. Rasulullah bersabda, setiap hutang yang membawa manfaat maka ia adalah haram. Hukum riba. Hukumnya tidak ada perbedaan antara 4 imam mazhab tentang haramnya riba al-fadl. Ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya, di antara Abdullah bin Mas'ud. Namun ada riwayat bahwa beliau sedang menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah, yaitu janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya, dan jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hati kalian dengan syarat tunai. Siapa yang menambah atau menerima tambahan, sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama. Yang kedua, riba al-yad. Riba al-yad adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. Yang ketiga, riba an-nasi'ah. Definisi riba an-nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayarannya. Riba ini yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seseorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu, dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dengan setiap bulannya, sedangkan modalnya tetap, dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar maka waktu dan bunganya akan ditambah. Hukum riba an-nasi'ah. Keharaman riba an-nasi'ah telah ditetapkan berdasarkan nas yang pasti dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya serta ijma' kaum muslimin. Adapun dalil Al-Quran adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusuhkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dalam ayat ini Allah mengungkap apa yang ada di dalam transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati, dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan di muka bumi, dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah mengungkapkan kekejian sesuatu yang ingin dibatalkan dari perkara jahiliyah lebih dari ungkapannya terhadap transaksi riba dalam ayat ini dan beberapa ayat pada tempat lain. Dan siapa yang memperhatikan hikmah dan keagungan agama ini, sempurnanya dan keindahan aturan ini, ia akan menemukan apa yang belum ditemukan oleh mereka yang pertama kali mendapati nas ini. Baik, di sini saya melanjutkan materi yang kedua, yaitu syirkah. Pengertian dari syirkah secara bahasa artinya al-ihtilat, yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Pengertian secara istilah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah syirkah sebagai berikut. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya. Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harga. Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Landasan hukum syirkah, dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau syirkah adalah mubah atau boleh, karena syirkah termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. Syirkah memupuk kerjasama, hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, dan sebagainya. Rukun syirkah, para ulama berselisih pendapat mengenai rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah adalah ijab atau ungkapan penawaran melakukan perserikatan dan qabul atau ungkapan penerimaan perserikatan. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta benda di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli, jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan syirkah. Adapun rukun syirkah menurut ulama yaitu yang pertama syigot atau ijab qabul. Syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad. Hendaknya mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari pasaronya. Yang kedua, al-aqidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu orang yang berakal, balik, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam musyawarah. Mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Yang ketiga, mahalul atau objek perserikatan. Objek perserikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Modal dari masing-masing perseroannya dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usulnya. Syarat-syarat syirkah.
Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirkah amwal. Yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadah. Yang keempat, adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah abadan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah apabila bentuk syirkah ini mufawadah. Yang kelima, syarat yang bertalian dengan syirkah wujud yaitu apabila bentuk syirkah wujud ini mufawadah, maka berlakulah syarat-syarat syirkah mufawadah yang intinya persamaan dalam berbagai hal. Apabila bentuk syirkah wujud adalah inan, maka tidak harus memenuhi syarat-syarat mufawadah di atas. Yang keempat, macam-macam syirkah. Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak atau yang disebut kongsi hak milik, dan syirkah ukut atau yang disebut kongsi transaksi. Dalam hukum positif, syirkah amlak dianggap sebagai syirkah paksa atau ijbariyah, sedangkan syirkah ukut dianggap sebagai syirkah sukarela atau ikhtiyariyah. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.